Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri. Namun sebelum kita membahas materinya, perkenalkan terlebih dahulu. Namaku Nurfadila Budi Utami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan diharapkan dengan mempelajari materi transformasi geometri ini, siswa dapat mencapai kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan dan kompetensi inti 4 keterampilan, serta kompetensi dasar 3.5 dan kompetensi dasar 4.5. Sekarang kita akan mulai membahas materinya ya. Transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal XY ke posisi lain X aksen, Y aksen. Nah, transformasi geometri ini terbagi menjadi 4 jenis. Di antaranya 1. Translasi, 2. Refleksi, 3. Rotasi, dan yang terakhir adalah dilatasi. Kita akan membahas 4 jenis dari masing-masing transformasi geometri ini ya. Oke, yang pertama, translasi atau yang biasa disebut dengan pergeseran. Jadi, translasi adalah salah satu jenis transformasi yang berguna untuk memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Yang berarti translasi hanya akan mengalami perpindahan titik dan tidak mengalami perubahan bentuk. Perhatikan gambar segitiga ini. Jika kita translasi, maka bayangannya adalah ini. Nah, hasil bayangan dari segitiga ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Lalu bagaimana rumus translasi? Rumus translasi adalah X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y. Dengan X aksen, Y aksen sebagai titik bayangan, A, B sebagai vektor translasi, dan X, Y sebagai titik asal. Nah, A ini akan ditambahkan dengan X dan B akan ditambahkan dengan Y. Sekarang kita masuk ke contoh soal translasi. Tentukan bayangan koordinat segitiga ABC dengan A negatif 2,1, B 6,3, dan C 1,5 jika ditranslasi oleh 3, negatif 2. Kita gambar pada bidang koordinat kartesius dulu. Kita gambar titik ABC-nya. A negatif 2,1, B 6,3, dan C 1,5. Kita hubungkan dari ketiga titik ini. Setelah itu, kita translasi oleh 3, negatif 2. Bagaimana caranya? Pada titik A ini, kita pindahkan titik A ini mula-mula sejauh 3 satuan ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena 3 ini berada pada sumbu X dan bernilai positif. Jadi, pada sumbu X ini bernilai positif kan ada di sebelah kanan. Jadi, kita pindahkan titik A ini sejauh 3 satuan ke arah kanan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya, kita pindahkan sejauh 2 satuan ke arah bawah. Kenapa ke arah bawah? Karena negatif 2 ini berada pada sumbu Y dan bernilai negatif. Nah, di sumbu Y ini yang bernilai negatif kan ada di bawah. Jadi, kita pindahkan titik ini pada sejauh 2 satuan ke arah bawah. Oke, kita pindahkan 1, 2. Dan di sini titik A aksen yaitu 1, negatif 1. Sekarang kita pindahkan titik B 6,3 ini sejauh berapa? 3 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke arah bawah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2. Jadi di sini titik B aksen yaitu pada titik 9,1. Yang terakhir, kita akan pindahkan titik C 1,5 ini sejauh 3 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke arah bawah. Kita mulai. 1, 2, 3, 1, 2. Dan di sini titik C aksen yaitu pada titik 4,3. Sekarang kita hubungkan ketiga titik ini. Sama bukan? Ini hanya berpindah. Lalu
Jika ketiga titik ini kita tuliskan pada rumus X aksen, Y aksen sama dengan A, B ditambah X, Y, maka seperti ini. Nah, A, B, C ini adalah X, Y, lalu yang merah dan yang orange ini 3,-2 ini adalah A, B, dan aksen, B aksen, C aksen ini adalah X aksen, Y aksen. Jadi negatif 2 ditambahkan dengan 3, lalu 1 ditambahkan dengan negatif 2. Begitupun yang B, 6 ditambah 3, dan 3 ditambah negatif 2. Dan yang C, 1 tambah 3 ditambah 5 ditambah negatif 2. Negatif 2 ditambah 3 adalah 1, 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 1, 6 ditambah 3 adalah 9, 3 ditambah negatif 2 adalah 1, 1 ditambah 3 adalah 4, dan 5 ditambah negatif 2 adalah 3. Kita lanjut ke jenis transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau yang biasa disebut pencerminan. Jadi, refleksi adalah salah satu bagian transformasi yang memindahkan titik dengan memindahkan sifat benda dan bayangan cermin bound data. Misalnya saja, pada segitiga ini, ya kita refleksikan bayangannya seperti ini. Ini pencerminannya, sini ya cerminnya, dan jaraknya pun sama. Bangunnya pun sama. Lalu, bagaimana rumus refleksi? Nah, rumus refleksi itu adalah ini. Jadi, jika refleksi pada sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Misalnya saja 1,3, maka bayangannya adalah 1,-3. Jadi, Y-nya dinegatifkan. Lalu pada sumbu Y, bayangannya negatif X, Y. Misalnya, negatif 1,2, maka bayangannya adalah 1,2. Pada sumbu Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Jadi dibalik. Misalnya saja 5,3, dan bayangannya adalah 3,5. Lalu pada sumbu Y sama dengan negatif X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Dibalik dan dinegatifkan. Misalnya 4,-5, bayangannya adalah 5, ini dibalik dan dinegatifkan, negatif 4. Lalu X sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K dikurangi X, Y. Misalnya negatif 2,3 dengan MX sama dengan 4. Jadi 2 dikali K-nya sama dengan 4, dikurangi X-nya adalah negatif 2, 3. 2 dikali 4 sama dengan 8, negatif dikali negatif 2 sama dengan positif 2, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10, 3. Lalu jika Y sama dengan L, maka bayangannya adalah X, 2L dikurangi Y. Misalnya saja 4,-2 dengan MY sama dengan 3, maka bayangannya adalah 4, X-nya, 2 dikali L-nya berapa? 3, dikurangi Y-nya adalah negatif 2, jadi sama dengan 4. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6, negatif dikali negatif 2 sama dengan positif 2, jadi 6 ditambah 2 adalah 8. Lalu, jika refleksi pada pusat 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Misalnya 1,2, maka bayangannya adalah negatif 1, negatif 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal refleksi. 1. Tentukan bayangan titik A 2,3 dan B negatif 1,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat, jika dicerminkan pada sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi A 2,3 ini bayangannya adalah 2, negatif 3. Ya, Y-nya ini dikali negatif. Lalu B, negatif 1,2, bayangannya adalah negatif 1, negatif 2. Sekarang kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Oke, titik A, 2,3, dicerminkan pada sumbu X. Nah, kita hitung dulu, jarak antara titik A ke X ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 satuan, berarti
jarak A aksen pada sumbu X ini juga 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi ini adalah titik A aksen yaitu 2,-3. Lalu yang B, -1, -2. Kita hitung jarak antara B ke sumbu X. 1, 2. Berarti juga B aksennya juga berjarak sama yaitu 2 satuan. 1, 2. Nah, ini ada titik B aksen yaitu pada titik -1, -2. Selanjutnya nomor 2, tentukan bayangan titik A 1,2 bila dicerminkan dengan garis Y sama dengan X dilanjutkan terhadap Y sama dengan -2. Jadi, titik A ini kita cerminkan terlebih dahulu pada garis Y sama dengan X, lalu bayangannya nanti kita cerminkan lagi pada Y sama dengan -2. Ingat, jika dicerminkan, direfleksikan pada Y sama dengan X itu, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi titik A 1,2, maka hasil pencerminannya adalah 2,1. Lalu kita cerminkan pada Y sama dengan -2 ini. Ingat, jika Y sama dengan L, maka bayangannya adalah X sama dengan 2L dikurangi Y. Maka A aksen 2 kalinya adalah X-nya tetap 2, 2, L-nya adalah -2 dikurangi Y-nya 1. Sama dengan 2 dikali -2 adalah -4 dikurangi 1, -5. Kita gambar pada bidang koordinat kartesius. Mula-mula titik A 1,2, lalu kita refleksikan pada garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah A aksen sama dengan 2,1. Setelah itu kita refleksikan kembali terhadap Y sama dengan -2. Nah, jarak antara A aksen 2,1 ini pada garis Y sama dengan -2 adalah 3, dan jadi bayangannya juga 3 satuan dari garis Y sama dengan -2 ini. Maka A aksen 2 kalinya adalah 2,-5. Kita lanjut ke jenis transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau yang biasa disebut dengan perputaran. Jadi rotasi adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan titik tertentu. Besar rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa. Untuk arah rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka sebesar alfa. Namun apabila arah rotasi yang searah dengan jarum jam, maka sebesar negatif alfa. Nah, perhatikan gambar ini. Jika kita rotasikan, maka bayangannya adalah ini. Lalu bagaimana rumus rotasi? Nah, rumus rotasi pada pusat 0,0 dengan rotasi sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Lalu jika pusat 0,0 dan besar rotasi negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Ingat, yang positif berarti berlawanan arah dan negatif berarti searah. Lalu jika rotasi sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Rotasi sebesar negatif 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Dan rotasi sebesar 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Lalu jika pusat A, B dirotasikan sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Lalu jika sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X ditambah 2A ditambah B, negatif Y ditambah 2B. Sekarang kita masuk ke contoh rotasi. 1. Tentukan bayangan koordinat berikut ini. A, 2,-3 dirotasi sebesar 90 derajat. Ingat, jika dirotasi sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X.
Jadi bayangan dari A 2,-3 adalah 3,2. Nah, I-nya ini kan negatif 3 dikali negatif berarti 3. Jika kita gambar pada koordinat kartesius, A 2,-3 dirotasi sebesar 90 derajat, maka 3,2. Lalu B, negatif 2,4 dirotasikan sebesar 270 derajat. Ingat, jika dirotasi sebesar 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, negatif 2. Jadi B aksen adalah 4,2. Lalu kita gambar pada bidang koordinat kartesius, titik A, titik B, negatif 2,4, kita rotasi sebesar 270 derajat, maka B aksen adalah 4,2. Oke, nomor 2, tentukan bayangan 4,-3 dirotasi dengan pusat P 1,-2 dan alfa sama dengan 180 derajat. Ingat, jika rotasi pada pusat A, B sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X ditambah 2A ditambah B, negatif Y ditambah 2B. Jadi C aksen adalah negatif 4, X-nya negatif 4 ditambah 2A, A-nya adalah 1, ditambah B, B-nya adalah negatif 2, negatif Y-nya adalah negatif 3, ditambah 2 dikali B-nya adalah negatif 2. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan 2. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Lalu negatif dikali negatif 3 sama dengan 3, ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Kita gambar titik C ini pada bidang koordinat kartesius. C 4,-3 dirotasi dengan pusat 1,-2 sebesar 180 derajat. Maka bayangannya adalah negatif 4, negatif 1. Dan yang terakhir adalah jenis transformasi geometri, yaitu dilatasi atau yang bisa disebut perubahan ukuran. Jadi, dilatasi adalah bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Nah, misalnya saja segitiga ini, jika kita dilatasikan, nah, ini bisa membesar, segitiga ini bisa membesar ataupun bisa mengecil. Nah, namun bentuknya tetap sama, hanya saja berubah, bisa besar maupun bisa kecil. Lalu bagaimana rumus dilatasi? Rumus dilatasi dengan besar 0,0 dan faktor skala K, maka bayangannya adalah Kx, Ky. Lalu, jika pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah K dalam kurung X dikurangi A ditambah A, K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Sekarang kita masuk ke contoh soal dilatasi. 1. Tentukan bayangan dari A 1,4 jika didilatasi dengan faktor skala negatif 2 dan pusat negatif 1,2. Ingat, jika dilatasi pada pusat A, B dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah K dalam kurung X dikurangi A ditambah A, K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Jadi, bayangan dari A adalah, nah, K-nya berapa? K-nya adalah negatif 2. X-nya 1 dikurangi A-nya negatif 1 ditambah negatif 1. Lalu, negatif 2, Y-nya adalah 4 dikurangi B-nya 2 ditambah 2.
1 dikurangi negatif 1 adalah 2, jadi 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4, ditambah negatif 1 sama dengan negatif 5. Lalu 4 dikurangi 2 sama dengan 2, jadi negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, ditambah 2 adalah negatif 2. Sekarang kita gambar titik A dan A aksen ini pada bidang koordinat kartesius. Titik A 1,4 jika didilatasikan maka aksennya adalah negatif 5, negatif 2. Yang nomor 2, diketahui segitiga memiliki titik sudut A 3,2, B negatif 2,3, dan C 1, negatif 2 jika didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pihak 0,0. Ingat, jika didilatasi pada pusat 0,0 dan faktor skala A, maka bayangannya adalah Kx, Ky. Maka A 3,2 ini, K-nya berapa? K-nya adalah 2, X-nya 3, 2 dikali 2. 2 dikali 3 adalah 6, 2 dikali 2 adalah 4. Begitupun yang B dan C. Yang B, 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Sekarang kita akan gambar segitiga ini pada bidang koordinat kartesius. Oke, kita gambar terlebih dahulu titik A, B, C-nya. Titik A 3,2, lalu titik B negatif 2,3, dan titik C-nya adalah 1, negatif 2. Kita tarik garis antara ketiga titik ini. Sekarang, jika didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2, maka bayangannya adalah A aksennya 6,4, B aksennya negatif 4,6, dan C aksennya adalah 2, negatif 4. Sekarang kita tarik garis ke antara tiga titik ini, dan inilah hasil dilatasinya. Itu tadi pembahasan materi tentang transformasi geometri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.